Islam tahu nggak? Ya, tahu. Apa Karena tuh? dari lahir. Iya, Anda Islam karena Anda dilahirkan dari orang tua yang Islam. Dan yang lebih penting adalah Anda Islam karena Anda tidak mengerti ajaran Islam. Seandainya Anda belajar agama Islam, maka besok pagi saya khawatir Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Begitu. Oke bang, tema kita kali ini nih bang, kita bicara yang ringan-ringan, gak usah yang tinggi-tinggi. Gini bang, di dalam kekristenan, kalau Tuhan mengutus nabi-nabinya itu disertai dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya itu biasanya berupa mujizat. Begitu, itulah tanda-tandanya. Nah, sedangkan di dalam agama yang dari Arab ini, agama Islam dari Arab, ya kan, itu tanda kenabian itu kenapa berupa tompel? Silakan dijelaskan. Mungkin kalau tanda-tanda dari tompel kan itu kan dari fisiknya. Dari fisik kan. Jadi kalau ada orang bertompel berarti dia nabi. Enggak, kan itu kan gimana katanya tadi dari berarti kalau ada orang bertompel berarti dia nabi. Bukan, kan itu kan di situ kan kalau Nabi Isa kan mujizat. Kan kalau Nabi Muhammad kan bukan fisiknya kayak tandanya tompel, bukan. Karena dia orang saya gimana kalau apa saya tunjukkan hadisnya atau ceramah saja? Kalau tunjukkan hadisnya nanti Anda nggak percaya nih. Nih, lihat nih. Boleh hadisnya aja, hadis Al-Qur'annya aja boleh. Ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna kemerah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Nah, tak ada daging, kemerah-merahan, kehitam-hitaman, berbulu yang lebat. Apa itu kalau bukan tompel? Ya, itu tanda kelahiran Nabi kan. Iya, kenapa agama Arab mengatakan bahwasanya tanda kenabian berupa tompel? Ya, dari sananya sejak kapan? Di dalam Taurat mana? Selama orang baca Taurat, selama orang baca Injil, nggak pernah ada tanda kenabian berupa tompel. Ini ada agama dari Arab tahu-tahu bilang tanda kenabian berupa tompel. Ini gimana nih? Ya, kan emang kalau ada tanda tompel itu dipermasalahin atau gimana? Bukan, masalahnya begini. Kenapa kalian ini agama dari Arab nebeng-nebeng ke agama yang nebeng-nebeng ajaran Israel, Yerusalem. Lalu kenapa kalian mengatakan bahwa dalam Taurat dan Injil itu tanda kenabian itu berupa tompel? Bukankah kalian ini orang yang super nekat? Ayo. Ya kan dari sananya imani saja begitu ya. Berarti kalau ada orang bikin agama baru, nempel-nempelin ke agama Islam, nempel-nempelin ke agama Kristen, dia bilang di dalam Al-Qur'an, di dalam Injil tertulis tanda kenabian, misalnya matanya apa gimana gitu, berarti itu benar gitu ya? Atau giginya boneng begitu tanda kenabian, itu benar? Tidak. Nah, makanya itu artinya betul bahwa tanda kenabian berupa tompel itu hanya dimiliki oleh agama Arab, betul? Ya kan, kalau dari situ kan nggak semua. Takutnya kan agama Kristen juga ada yang bertompel, kita kan nggak bisa mastiin, ya kan? Kalau misalkan dari sana dikasih tompel, bukan itu. Coba gini aja, coba apa sebenarnya maksud saya? Coba maksud saya apa? Ya, maksudnya kan itu kan kalau Nabi Isa kan kasih mujizat, contohnya seperti itu. Bukan itu, gini loh. Maksudnya begini, ketika Tuhan mengutus nabi-nabi, tandanya itu berupa mujizat. Ya. Nah, kenapa sekarang kalau agama Arab tanda kenabiannya itu berupa tompel?
Dan itu mengatakan bahwa semua nabi-nabi tanda kenabiannya tompel. Sejak kapan ada model-model cerita begitu sebelum ada agama dari Arab? Coba berpikir, ya, coba. Ya benar, ya benar. Iya. Tapi kan, ya benar, ya benar. Artinya ada agama baru dari Arab memfitnah, mengatakan bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil tanda kenabian berupa tompel, betul? Ya. Iya. Lalu kenapa Anda masih bisa percaya dengan agama Arab? Karena kan saya ngeliat dulu ayat Al-Quran. Bukan karena Anda tidak mau mencari kebenaran. Betul. Iya. Untuk ke situ betul. Tapi kan kita juga nggak sampai ke pedoman itu aja kan, kita juga harus ngeliat sosok yang lain. Coba yang lain lagi, sosok Muhammad gini. Oke, makasih Juan. Gini, coba kita kasih yang lain, contoh yang lain nih. Saya kasih contoh Anda. Boleh. Muhammad waktu belum jadi nabi pernah nggak dia menikahi anak di bawah umur? Belum. Sejak dia jadi nabi dia menikahi anak di bawah umur, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Pantes Anda masih Islam. Tahu saya menikah itu dia umur 25 tahun. Nggak boleh setahu saya. Masa setahu saya? Nanti kalau begitu Ya. setahu saya, Anda nanti setahu saya. Nggak boleh begitu, Bang. Umur Aisyah ketika dinikahi Nabi itu berapa, saudara-saudara? Baik, kita tampilkan hadisnya. Aduh, berat ini, banyak ini. Oke, coba Anda baca ini, Bang. Coba silakan baca. Maksudnya Rasul dalam menikahi ketika umurku 6 tahun dan mungkin Rasul bersamaku ketika umurku 9 tahun. Oke, berapa di situ umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? 6 tahun. 6 tahun. Anda bilang 25 tahun. Waduh. Sungguh Anda ini nekat yang nyata. Oh, tapi aku lihatnya itu ada gitu kan. Itu 25 tahun itu sama Siti Khadijah nikahnya. Di mana? Ada di kalau kita share di. Karena begini Bang, memang di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta. Berdusta di dalam 3 hal. Iya, Anda nggak percaya lagi nih, nggak tahu lagi. Kalau dalam agama Islam tuh boleh bohong dalam 3 hal. Muhammad mengajari orang Islam boleh bohong, tipu-tipu dalam 3 perkara. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Berat ini teman-teman ini. Begitu banyaknya teman-teman ya. Baik nih, saya putarkan lagi nih ceramah ustadznya nih ya. Nih. Ya, boleh. Boleh Bang, agama Islam itu berdusta dalam 3 hal. Abang jangan salah. Nih ya Bang ya. Kita putarkan dulu. Kalau saya ngomong nanti kalian tidak percaya ya nih. Ya kata Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, salah satunya ketika Anda menghadapi saya, ini musuh Anda ini. Karena memang dibolehkan. Nah, makanya ketika hadis berkata Aisyah dinikahi Muhammad umur 6 tahun, maka Anda akan mendengar video-video bohong yang mengatakan 25 tahun. Ya wajar saja karena memang diizinkan boleh berdusta dalam 3 hal. Ya betul. Ya saya juga baru tampilin ada hadisnya ini, saya kaget baru. Iya, banyak Bang. Banyak di antara Anda itu tidak mengerti agama Islam. Itulah alasannya masih Islam. Seandainya Anda mau menghabiskan waktu dengan sungguh-sungguh dalam 1 malam saja belajar agama Islam, saya khawatir besok pagi Anda sudah bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Tadi ya kan Anda sudah percaya kenapa ada tanda kenabian berupa tompel, sedangkan sebelumnya nggak pernah ada. Cuman semenjak ada Muhammad saja tanda kenabian berupa tompel, sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Anda sudah percaya tadi itu bahwa itu adalah fitnah, betul? Betul. Kemudian yang kedua, Anda sudah percaya bahwasanya umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad umur 6 tahun, betul?
Ya itu kan ada di situ ya. Iya, ini saya tampilkan di hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Ya, harus, ya. Terus yang ketiga, Anda sudah percaya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Ya tadi ngeliat cara itunya dengan Lalu sekarang apalagi yang membuat Anda ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? kan kita kan agama itu kan keyakinan dari hati kita sendiri gitu. Iya, maksud saya apalagi yang membuat Anda masih yakin dengan Muhammad? Yakin karena bagi aku ya kan kita kan yakin karena kalau Islam yang baik itu kan kita juga kan harus Bang, sama ini Bang ya, harus begini Bang ya. ya Panutan Anda, suri tauladan Anda, yang kepadanya Anda patuh, taat, tunduk, mengikuti adalah Muhammad, betul? ya Sebaliknya, kami adalah Yesus, betul? betul. Nah, sekarang saya bandingkan Bang, ayo, ikut Yesus apa ikut Muhammad nih? Kita bandingkan nih. Yesus tidak pernah menikahi anak di bawah umur, betul? Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan mencampurinya umur 9 tahun, betul? Ini hadisnya. Sesuai hadisnya. Sekarang saya tanya, mana yang lebih pantas diikuti? Ya Nabi itu. Apa? Ya. Itu pertama. Ya. Itu pertama. Terus yang kedua nih sekarang yang sederhana saja, jangan yang berat-berat ya. Muhammad ada di kubur, betul? Ya. Nah, dia nyata-nyata ada di kuburnya. Yesus naik ke surga. Nah, sekarang mana yang lebih pantas diikuti? Yang ada di kuburan atau yang naik ke surga? Naik ke surga. Nah, wah. Yang ketiga lagi, Yesus mengajarkan supaya jangan berdusta. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Bahkan Yesus katakan setan atau iblis itulah bapak segala dusta. Sedangkan Muhammad mengajari kalian umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Mana yang lebih pantas diikuti? Yang itu, yang boleh berdusta. Hah? Yang nggak boleh berdusta. Nggak boleh berdusta. Terus apa lagi yang membuatmu ragu-ragu untuk mengganti suri tauladanmu, untuk mengganti panutan junjunganmu dari Muhammad kepada Yesus? Apa lagi? Jangan lama-lama, nanti Anda terlambat, nggak boleh terlambat, betul? Kalau Anda mengikuti Muhammad, nanti Anda kalau sudah punya uang pergi ke Arab menciumi batu, betul nggak? Betul nggak? Ya, itu batu ya. Iya, kalau Anda mengikuti Muhammad, nanti Anda punya duit, Anda terbang ke Arab, lalu sampai sana Anda mencium sebongkah batu, betul nggak? Iya. Makasih Kak Reminca, betul kan? Iya betul. Iya, sedangkan kalau Anda ikut Yesus, Anda tidak akan mau cium-cium batu seperti itu. Ayo, lantas apa lagi yang menghalangimu untuk mengganti suri tauladanmu, untuk mengganti junjunganmu? Ya, tapi kan aku juga kan ngelihat dari surat Al-Imran gitu kan, di situ kan ditunjukkan surat Al-Imran ayat 19 kan sesungguhnya agama yang diridhoi itu adalah agama Allah atau agama Islam. Oke, kalau memang agama Islam itu adalah agama yang diridhoi, kalau memang agama Islam itu adalah agama yang benar, kenapa pengikutnya saling bunuh-membunuh? Kenapa Muhammad sendiri? Pengikut Muhammad itu saling, coba setelah Muhammad meninggal, apa yang terjadi dengan para sahabat? Aduh, Anda tidak belajar agama Islam ini. Ya, tapi itu nggak boleh. Loh, Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya umat adalah generasi para sahabat. Tahu itu? Ya. Tetapi fakta yang terjadi di antara para sahabat itu saling bertikai. Terjadi perang Siffin, tahu perang Siffin? Perang antara Muawiyah dan kelompok Ali, menantunya Muhammad. Terjadi juga perang Jamal, perang antara Aisyah, istrinya Muhammad, dengan Ali, menantunya Muhammad. Apalagi, terus terjadi juga perang Karbala, bahkan di situ cucu Muhammad dibantainya. Tahu?
Oh, iya. Waduh, tidak tahu saudara. Makanya kan dari situ aja mungkin itu dia nggak mungkin dari situ aja kan udah beda gitu. Katanya para sahabat dijamin masuk surga. Tapi Anda salah-salahkan mereka berperang satu sama lain, gimana? Nggak baik, itu nggak boleh. Bukan masalah boleh tidak boleh. Muhammad membenarkan bahwa mereka itu adalah generasi terbaik. Ya. Tetapi nyatanya mereka saling bertikai, saling berkonflik, saling membunuh di dalam peperangan. Nah makanya statement Anda bahwa Islam itu rahmatanil alamin itu dipertanyakan. Kalau memang Islam rahmatanil alamin, kenapa Muhammad sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, tahu itu? Ya. Tahu? Ya, memerangi manusia yang kafir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkan itu, maka terpeliharalah harta dan darah mereka dariku. Tahu itu? Ya. Di mana rahmatan lil alaminnya? Katanya apa itu? La ikraha fiddin. Tahu nggak apa artinya? Tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ini banyak tidak tahu. Jadi Anda sebenarnya telah menambah daftar panjang bahwasanya saya belum pernah menemukan ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, Bang. Boleh. Yang baik, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Sebentar. Boleh. Terima kasih ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Nanti saya dimarah-marahin. Kamu berani yang ada Islam yang awam saja. Oke. Baik, saya kasih turun dulu ya. Ada yang umumnya tinggi, boleh. Baik, saya kasih turun dulu. Ya, itulah teman-temannya, memang seperti itu. Nah, ini dia hadisnya teman-teman ya. Ini Arabnya, ini hadisnya. Dan ini banyak muslim-muslim yang tidak tahu ini saudara-saudara ya. Jadi, nih artinya Rasulullah telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda SAW setelah bersamaku, maksudnya mencampuri atau berumah tangga ya, ketika umurku 9 tahun. Hadis riwayat Muslim, ya kan, nomor hadisnya 2547. Tapi dibilang katanya hadis-hadisan. Gimana sih? Nggak boleh begitu ya, ini hadis sudah sohih Muslim. Masih saja kalian palsu-palsukan. Sungguh nekat yang nyata ya, jangan begitu ya. Baik. Teman-teman, sebelum lanjut lagi ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman dimanapun sekalian berada, teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman silahkan bisa mensupport pendirian rumah apologet di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Ada kolekte untuk pendirian. Marilah kita bersama-sama mendirikan rumah apologet di sini supaya tercapai pendirian rumah apologet ini teman-teman ya. Semoga teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman banyak mengetahui hal ini supaya mimpi dan harapan kita ini untuk pendirian rumah apologet cepat tercapai teman-teman ya. Di sini teman-teman mensupportnya. Oke, silakan lanjut lagi ya. Silakan bagi teman-teman yang muslim, mari kita diskusi dengan baik. Mari, yuk kita kasih naik ada sebentar. Ahmad Yani Tajir. Ya, silakan Ahmad Yani Tajir. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ahmad Yani. Ya, sebentar. Ya, saya sudah undang Anda untuk menyalakan kamera. Silakan nyalakan. Silakan nyalakan. Saya sudah undang itu kamera Anda. Untuk dinyalakan. Belum ketemu saudaraku. Belum ketemu. Aduh, sebentar, selama saudaraku. ini Anda Belum, baru nyimak ini saudaraku. Saya sudah itu di layar Anda itu ada untuk menerima, itu terima saja.
Oke, baik ya, karena Anda tidak tahu, jadi kita turunkan saja ya teman-teman ya, kita turunkan saja. Baik, kita kasih naik ada Urip Sentosa. Urip Sentosa. Ya, selamat malam Urip Sentosa, silahkan nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam. Ini kan langsung jelas tuh, langsung nyalakan kamera. Iya Ya. dong. Silakan Bang Urip Sentosa, apa Ini yang ingin Anda kita sampaikan? perkenalan dulu Bang Edis. Aku dari Indramayu di Kalimantan Timur sekarang. Sekarang di Kalimantan Timur. Oke, asalnya Indramayu ya. Silakan. Silakan. Oke. Ini Bang Edis dari mana Bang Edis? Asal muasalnya. Ya. Ya, dari situlah nanti banyak kadurun. Nanti banyak kadurun. Kita Silakan. diskusi aja Bang Edis. Silakan. Ya. Diskusi apa ini Bang Edis? Kira-kira menurut Anda apa hal-hal yang paling fundamental antara Islam dan Kristen? Anda Islam, saya Kristen, begitu. Oke. Sebenarnya kita tahu ya bahwa agama Islam dan Kristen itu kan beda. Jadi sebenarnya itu nggak ada yang perlu diperdebatkan. Tetapi yang jadi masalah, orang Islam ini saya lihat ngait-ngaitkan diri dengan Kristen. Ngait-ngaitkan diri dengan Injil, ngait-ngaitkan diri dengan Taurat. Padahal agama Islam ini asli dari Arab. Apa hubungannya begitu sama Injil dan Taurat begitu? Kalau saya begini Bang Edis ya, ini tentang keyakinan gitu ya. Ini cerita aja dulu. Maksudnya itu kan asal muasal itu agama itu kan dari Ibrahim kan, ya kan. Turunnya dari Isa pun sama dari Ibrahim, dari keluarga Ishak, dan Muhammad pun sama dari Ismail. Nah, ini lagi bohong yang nyata. Begini, Bang Urip, begini. Ya, gimana? Kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu, istri Ibrahim ada berapa? Ada 2. Di mana ayatnya? Ya kalau secara ayat, Bang Edis ya, itu cuma di situ ada kisah. Iya, lalu dari mana umat muslim mengarang-arang cerita bahwa istri Ibrahim itu ada 2? Jadi begini, pertama-tama kenapa orang Islam ini sekarang tidak percaya lagi dengan Al-Quran, malah lebih percaya kepada Bible. Tapi nanggung-nanggung. Saya kasih contoh. Ketika kita baca Al-Quran, Ibrahim punya 2 orang anak. Anaknya itu ada Ismail, ada Ishak, betul? Oke, siap. Dari mana kita bisa tahu bahwa 2 anak ini dari ibu yang berbeda? Sedangkan Al-Quran tidak pernah bilang bahwa 2 anak itu dari ibu yang berbeda. Oke. Ini Islam itu yang diambil apanya Bang Edis? Ketauhidannya atau kisahnya gitu loh. Itu harus jelas juga. Baik, ketauhidannya. Ya, gitu. Baik, sekarang kita bahas ketauhidannya. Tuhannya. Oke, betulkah Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy? Tuhannya Islam disembah orang-orang Quraisy. Tuhannya Muhammad itu adalah Tuhan yang disembah sebelumnya oleh pagan Quraisy, betul tidak? Nah, orang Quraisy itu yang membawa Muhammad, ya kan? Muhammad sebelum ke situ Pak Urip, gini loh. Ya. Sebelum Muhammad jadi nabi, jadi nabi lah, sebelum dia lahir. Ya, Suku bangsa Muhammad itu, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang penyembah Allah, betul? Iya, ya penyembah, kalau saya bukan penyembah Allah. Belum. Penyembah mereka penuhan Allah gimana? Enggak, maksudnya itu kan sebelum Muhammad lahir, ya kan? Sebelum Muhammad lahir, itu kan berarti itu kan belum ada ajaran Muhammad. Yang ada ajaran Ibrahim. Ada Bang. Oke, baik, saya tampilkan dulu gambarnya ya. Saya tampilkan dulu gambarnya. Ini berat ini saudara-saudara. Baik, ini. Anda tahu ini tempat apa? Itu Ka'bah. Oke, ini apa? Itu Hajar Aswad. Oke. Terus tempat ini sudah ada belum sebelum Muhammad lahir? Nah, itu kalau menurut sejarah itu udah ada bangunan sudah itu. Ada. Oke. Tempat ini digunakan untuk apa? Itu untuk berputar-putarnya
Kalau bahasanya tawaf lah seperti itu. Tawafnya Waktu orang-orang jahiliyah. penyembah berhala, betul? Iya, penyembah berhala. Oke, mereka menyembah apa di sini? Yaitu Ka'bah, menyembah Ka'bah, Menyembah Allah juga, betul? bukan Allah. Lah, Allah itu mau saya sebenarnya tunjukkan, Muhammad. mau saya tunjukkan nanti ayatnya. Bagaimana kalau saya Ya. tunjukkan ayatnya? Ya silakan. Baik, Go. baik. Silakan. Ini ya, saya akan tunjukkan ayatnya bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang penyembah berhala itu percaya bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Ya. Baik, nih saya tunjukkan ayatnya. Misalnya, nih ya, saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Misalnya nih, saya akan tunjukkan ayatnya. Misalnya, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Oke. Coba bacakan Az-Zukhruf ayat 87. Gak Tidak buka ini. punya Al-Quran. Ya. Coba silakan. Dan sungguh, bacakan Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 87. Jangan lama-lama. Kalau saya lama dikit langsung dibilangin. Enggak, ini kan maksudnya bingung. ini Dia bingung diskusi cari ayat. keyakinan, gitu loh Bang Edi. Ya silakan. Diskusi keyakinan, bukan silakan. diskusi secara orang luaran umum gitu loh maksudku. Oke, silakan. Ajaran semua Rasul itu ajaran tauhid, ajaran keselamatan. Beda. Gitu loh. Iya, walaupun tauhid, tapi tauhidnya orang Islam itu Tuhannya adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Tuhannya para penyembah berhala sebelum Muhammad lahir. Betul. Nah, Oke, coba dibacakan dulu saja Az-Zukhruf 87, Pak. Az-Zukhruf 87, silakan. Az-Zukhruf. 87. Makasih Bang Juan. Teman-teman yang memberi support saya ucapkan makasih ya, teman-teman. Ya, silakan. Zukhruf. Lama kan bukannya kan setahun. Kalau tidak ketemu biar saya yang bacakan. Ya, silakan. Bacakan aja, Bang. Baik, Silakan. saya yang bacakan. Baik. Tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Baik. Saya bacakan. Silakan. Kalau saya Dan nggak mau sungguh- memahami secara luarnya. Oke, Dalam dan saya. sungguh, Go. jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Betul? Ya, terus? Iya, artinya orang-orang Quraisy pun sudah percaya bahwa Allah itu adalah Tuhannya mereka, betul? Iya kan orang Quraisy. Itu ya. Tadi orang Quraisy katanya tidak, bagaimana sih? Gini, Begini loh, sebentar Urip Santosa pelan-pelan ya, Urip Santosa Oke, pelan-pelan, siap. pelan-pelan biar kita sama-sama paham. Gini, sebelum Oke. Muhammad lahir atau bahkan waktu Muhammad masih belum jadi nabi, orang-orang Oke. Quraisy kan beribadah atau melakukan ritual peribadatan mereka di tempat ini, betul? Ya, Ka'bah. Mereka percaya bahwa Allah itu sang pencipta, betul? Ya, betul. Nah, lalu mereka menyembah Allah itu, ya kan? Dan di sini ada, betul, batunya, betul. Ya. Iya. Jadi jangan Anda bilang bahwasanya Allah itu bukan Tuhannya orang Quraisy penyembah Ini. apa yang menyembah di sini di Ka'bah ini. Jadi justru agama Islam itu adalah agama yang Tuhannya mereka itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy juga. Nah, yang jadi masalah kenapa Tuhan Anda itu Anda klaim sebagai Tuhannya nabi-nabi di Israel? Gini ya. Ini dari sudut pandang dulu Mas Edis. Silakan. Mereka itu menyembah Lata, Uzza dan Manat. Oke? Iya, Itu ya. anak-anaknya Allah. Allah kan punya anak. Namanya Lata, Uzza, dan Manat. Nah, ini nih. Ini makna dari Allah dulu apa gitu loh Bang Edis. Harus jelas dulu. Allah nama. itu Oke? Tuhannya orang-orang Quraisy sebelum Muhammad lahir, betul? Iya.
tapi Iya. ada maksudnya gitu Ya, loh Bang Edis. terserah maksudnya apa. Begini loh, begini Pak oke. Urip, gini loh. Ya. Terserah mau maksudnya apa dan lain sebagainya. Maksudnya begini, kenapa Tuhannya orang Quraisy itu Anda klaim, Anda ceritakan sedemikian rupa bahwa itu adalah Tuhannya nabi-nabi di tengah-tengah orang Israel. Itu maksud saya, yang nggak boleh begitu. Tuhannya bikin Tuhan sendiri. Jangan Anda fitnahkan bahwa Tuhan yang disembah Muhammad itu adalah Tuhan yang disembah para nabi di Taurat maupun Injil. Di dalam Injil maupun Taurat tidak kenal yang namanya Allah. Ini loh, maksud saya itu seperti itu, Pak Urip. Yes. Jadi biar kita Yes, itu yes. menjalankan agama masing-masing. Oke, Hmm. Jadi begini ya Bang Edis, itu nama Allah itu kan Al-Ilah, Al itu satu, Ilah itu Tuhan. Yang dimaksud Allah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, siapakah yang menciptakan diri kita, yang penciptaku dan pemeliharaku itu? Iya, di dalam agama Kristen pun ada konsep seperti itu, tapi yang Ya. menciptakan bukan Allah. Iya, ya boleh sampean menamakan itu Yesus kah? Itu hak sampean, boleh. Nggak gitu boleh, loh. gini loh. Allah dengan Allah itu dengan Tuhan yang dalam Bible beda, ajarannya beda. Contoh, saya kasih contohnya. Ya, silakan. Di dalam ajaran Bible, Tuhan di dalam Bible itu tidak ada nanti setelah surga itu nanti kehidupan yang akan datang maka akan nanti ada pesta STX. Ya. Nah, sedangkan di dalam agama Anda, Tuhan Anda nanti menjanjikan pesta itu, betul? Enggak pernah, Enggak bisa. betul katanya loh. Seperti itu, surga itu kalau orang yang terdalam mendalami Quran secara dalam. Oke, itu coba. ada 3 begini Bang Edis. Oke ya, cerita ya. Ini keyakinan saya gitu loh ya. Ini boleh sampai menerima apa enggak silakan. Al-Quran itu ada tersurat, tersirat dan tersurut. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Nah, ayatnya mana? Ayat Quran itu semua bahasa saneman. Begini Pak Urip, Bang Urip, begini loh. Kalau orang bicara harus ada dalilnya. Terima kasih teman-teman yang kasih gift-nya. Gini loh. Gini, ketika Anda mengatakan Al-Quran itu tersurat, tersurut, ayatnya mana? Nah begini Bang Edis, terus orang yang berayat, apa itu yakin dengan dirinya selamat? Itu Baik, urusan sekarang pribadi. kembali ke ajarannya ya. Di dalam ajaran agama Islam, janji-janji Tuhannya agama Islam itu tidak sama dengan janji-janji Tuhan di dalam Bible. Ini janji-janji Tuhan di dalam agama Islam nih. Kan nih ya. Dengarkan nih. Ya, silakan. Nih, dengar nih. Dengar ya. Sebentar nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Anda tadi bilang katanya bukan itu, gimana? Lebih pinteran, lebih pinteran, sebentar. Lebih pinteran mana? Lebih pinteran Ustadz Syam atau Anda? Nah, lebih pinteran yang Allah berikan kepada saya. Oke, baik. Buka surat An-Naba ayat 33. Buka surat An-Naba ayat 33. Apa itu? Surat An-Naba ayat 33. Saya itu Bang Edis pakai keyakinan bukan tidak boleh kita membahas agama Islam itu berdasarkan keyakinan Anda. Kita harus membahas agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan keyakinan Anda. Coba buka surat An-Naba ayat 33 yuk. An-Naba 33. Bentar dulu. Makanya ini kan lihat Google dulu gitu loh. Silakan. An-Naba 33. Jangan Anda keluar dari aplikasi nanti waktu baca kita nggak dengar. Enggak loh. Saya itu nggak pernah sama orang itu nggak pernah ayat ini. Coba silakan An-Naba 33 bacakan. Dan gadis-gadis belia yang sebaya gitu ya. Untuk apa gadis-gadis belia itu? Nah, di sini perbedaannya di situ Bang Edis. Iya, saya tanya untuk apa gadis-gadis belia itu untuk apa? Maksudnya gadis-gadis belia itu selalu muda imannya, selalu muda. Ngarang deh. Oke, baca dari awal. Ya. Baca dari mulai 30 coba.
Nah, itu tuh, Pak. Hmm. Dan Allah sediakan pula gitu, Kak. Nah, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita yang umur mereka sebaya. Itu, Kak. Iya, dulu Anda bilang wah. Jadi untuk apa itu? Kenikmatan seksual, betul tidak? Makanya ini beda tafsir. Tafsir berat. Coba Anda baca tadi, ada nggak kenikmatan seksual di situ tadi? Coba Anda baca. Ya ada kenikmatan seksual. Iya, makanya ini dengar ini banyak Muslim tidak tahu. Ini ceramah yang sangat cetar membahana. Coba dengarkan ya. Ini ceramah yang sangat cetar membahana. Semua orang Muslim harus tahu ini. Ini adalah ceramah yang paling fenomenal di abad ke-20 ini. Jangan dengarkan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.